Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswa FIA Unilak dan para pejuang kebijakan di seluruh Nusantara? Bertemu lagi dengan saya, Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik sekaligus dosen dunia maya Anda. Hari ini kita memulai perjalanan besar baru. Kita akan membedah kitab suci para analis kebijakan, Understanding Public Policy, karya Thomas R. Dye. Sebelum kita mulai mengasah pisau analisis kita, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu ini membuat kita lebih bijak dalam melihat setiap persoalan publik. Berdoa dimulai. Amin. Sahabatku Thomas Dye bertanya, what, why, and what difference? Apa kebijakannya, mengapa dibuat, dan apa bedanya bagi rakyat? Mari kita bedah. Dan Thomas Dye dalam bab 1 dan 2 menekankan bahwa kenyataan politik itu sangat rumit. Untuk memahaminya, kita butuh model. Menurut Dye, sebuah model yang baik harus bisa menyederhanakan realitas yang kompleks, mengidentifikasi aspek penting dari masalah publik, membantu komunikasi agar kita bicara dalam bahasa yang sama. Ada banyak model yang diperkenalkan Dye, mulai dari institutionalism fokus pada struktur negara, proses model fokus pada tahapan, hingga rasionalisme fokus pada efisiensi maksimal. Tidak ada satu pun model yang paling benar. Semuanya adalah kacamata yang melengkapi. Sebagai praktisi analisis kebijakan publik, saya ingin mengajak Anda melihat fenomena barak pendidikan di wilayah pesisir Riau menggunakan kacamata Dye. Jika kita menggunakan kacamata rasionalisme, kita menghitung berapa biaya membangun barak dibandingkan manfaat digitalisasi yang didapat. Kita ingin hasil maksimal dengan biaya efisien. Namun, jika kita pakai kacamata inkrementalisme, kita mungkin hanya melakukan perubahan kecil sedikit demi sedikit. Masalahnya, untuk wilayah pesisir yang tertinggal jauh, perubahan kecil tidak cukup. Kita butuh lompatan rasional yang berani agar kesenjangan digital segera tertutup. Thomas Dye mengajarkan bahwa kebijakan adalah hasil dari sebuah sistem. Sistem ini butuh input atau masukan yang kuat. Saya kembali mengetuk pintu hati pimpinan di Huawei, Starlink, Telkomsel, serta pimpinan perusahaan perkebunan dan pertambangan. Berdasarkan model Dye, peran Anda bukan sekadar penonton, melainkan bagian dari lingkungan kebijakan yang sangat berpengaruh. Dukungan Anda pada infrastruktur barak pendidikan adalah input cerdas yang akan menghasilkan output kebijakan luar biasa. Bagi masa depan anak bangsa di pelosok, adik-adik mahasiswa FIA Unilak, jangan hanya melihat kebijakan dari satu sisi. Gunakan berbagai model dari Thomas Dye agar analisis kalian tajam dan tidak dangkal. Nasionalisme adalah kecerdasan dalam memilih strategi terbaik untuk negara. Jadilah analis yang tidak hanya pintar berteori, tapi peka pada kebutuhan rakyat yang paling dasar. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya Anda. Tetaplah kritis, tetaplah mengabdi. Ini subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di episode 2 tentang teori elit versus teori grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.